Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh seluruh keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz, para asatidz, kemudian para habaib dan salifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para pencinta pengajian Majelis Taklim An-Najah Plaza Pasar Beringin Bontok yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batinlah berataan jemaah. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita sekarang ini sudah berada di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ini boleh dikatakan adalah bulannya suatu kemenangan. Kenapa ini disebut dengan demikian? Sebab umat Islam telah berhasil menahan hawa nafsunya di bulan Ramadan. Tuntung kita sebulanan, alhamdulillah. Dan di bulan Syawal ini adalah termasuk daripada bulan yang istimewa. Kalau di bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, tetapi di bulan daripada bulan Syawal ini ada jauh pentingnya juga kita akan mendapatkan kurang lebih hal demikian, cuma yang kita dapatkan keutamaan bila mana kita mau mengerjakannya. Jadi apa yang keutamaan di bulan daripada bulan Syawal ini? Jadi di antara daripada keutamaan, kalau boleh kita mengamalkannya, apa di antaranya? Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawwal kana kasyamin dahri kullihi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, sudah tonton puasa Ramadan, lalu dilanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari, maka seseorang tersebut sama halnya setara mendapatkan nilai sepertinya berpuasa setahun Allah. Full berpuasa, anu tambah benarnya.
masalahnya bagi perempuan, bagi bebinian, terkadang ada 6 kadang mencukupi 30 hari atau 29 hari, kadang untung sampai habis bulan Ramadan kayak apa halnya, dan 3 hari dan 6 hari, mau sampai 2 minggu lah kalau benar, apalagi punya lakiannya umpamanya, ya Allah lah. Ulun baca 2 minggu tapi lakian kalau benar tuh, ya Allah tuh diulah-ulah ngaran ini. Nah, kemudian ini diulah-ulah benar. Lalu kayak apa? Apakah harus menunaikan mengqada dengan puasa Ramadan itu tadi? Kan dulu hanya kita melanjutkan daripada puasa 6 hari bulan Syawal tadi. Nah, makanya ini perlu kita ilmu supaya mengetahui demikian. Kalau umpamanya pian mengqada dahulu hanya menambah 6, tak masuk rujud panggilnya. Nah, masuk ayuh juga. Bila banyak pian banian umpamanya mengqada dulu hanya 6 hari, dah kebanyakan. Lalu kayak apa? Bagi yang ada 6 baca 3 hari, 6 hari, yang di bawahnya lah, atau mempas cukup dia menyatakan apa mengadanya, mengajak puasa besok hari, mengqada puasa bulan Ramadan di bulan Syawal. Nah, bulan Syawal disambut bulan Syawal. Maka bila mana ia mengerjakan demikian tadi, puasa qadaan di bulan Ramadan tadi diterima, puasa Syawal pun dapat. Jadi kalau perlu lagi menambahi, kalau lagi menambahi pulang. Tapi menakut pemain bisa harus baik juga, mau rajinan orangnya ya kalau menakut. Menakut, punya anak dari dapat sekali 2, sekali menggawi dapat 2 dari niatnya. Jadi tambahi kalimatnya. Jadi istimewa benar Allah, jadi nyaman. Makanya bila dapat tahu ilmunya nyaman menggawinya di bulan Syawal. Ini sudah mungkin yang kedua yang besar lah. Nah, yang kedua ada. Belumnya menggawi, nah udah hanya datang di bulan raya. Nak menggawi, saatnya nang ini belum datang bulan merah. Mau harus baik-baik. Ayo baik. Ini banget tadi. Nah betul ya kalau amunnya ada baik-baik, kita kasihan sih lah. Hari nang rancang panas kayak ini, bini puasa, pokoknya seorang ongap makan malasnya ya Allah, mau ada mohon dulu. Bisa makan tadi ya Allah yang tadi. Kemudian yang kedua, amalan yang kita gawi yang terbaik dan terbagus daripada di bulan Syawal ini adalah bersilaturahim, mendatangi sanak keluarga kita mana nang jauh kanang parah. Bila kawan datang ke nang jauh, jangan ketika mendatangi keluarga itu pilih-pilih, jangan. Apa utamanya? Sebelum ya Rasulullah, man habba an yusakalu birrizqi wa ay yusalahu bi asari wal yasrahi. Barang siapa ya Rasulullah hendak dibanyak akan rezeki, banyakkan rezeki, dilapangkan rezekinya. Lu yakin dia bertani pasti hendak sebentar ya Allah pada hendaknya yang ada rezeki ini. Jadi dengan rezekinya tadi jangan terpatok kita dengan harta aja. Kalau yang sudah dapat harta, sudah dapat duit banyak, alhamdulillah, itu sebagian aja rezekinya itu tadi. Lalu namanya apa? Namanya ini rezeki. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, sehat batang tubuh kita. Nah, ini rezeki luar biasa ya. Biar banyak duit, bakarong di rumah, umpamanya bakarong juga duit, ya Allah lah. Amun orangnya penyakitan, ada gunanya, iyalah, iyalah berarti. Ada orang, ada yang di bakarong tadi, ya Allah lah. Cuma penyakitan ada guna juga. Hendak makan ini dilarang, hendak makan itu ditangati segala macam, sakit juga, sedih juga. Yang tadi, ini rezeki kita. Artinya apa? Ketika kita disuruh dengan apa-apa anak berada di depan kita, ada depan tangan, makan terus. Nah ini luar biasa ya. Jadi rezeki yang Allah berikan ini banyak berbagai macamnya. Jangan terpatok kepada harta.
Dengan duit aja. Makanya kita lihat, jangan sampai kita umpamanya nak merikan orang lain lantaran keadaan kita yang berbeda. Di sebelah banyak orang yang berduit, benar. Seorang bang, seorang ada berduit, sehat harus Allah alhamdulillah. Nang saja menyakitkan itu sudah ada berduit, pengaringan kurang nanti kali benar tak? Ya Allah, karena saja ini. Nang nyaman tadi sudah berduit, lah Allah sehat harus. Nyaman benar tak? Kemudian apa lagi? Termasuk juga rezeki. Besi ini penuntan orangnya, nang salehah, nyaman, diurus tuh nyaman di orangnya. Ada penyalikan orangnya. Nyata kalau besi kalau main orangnya. Nah, kalau aja kita bina salah sedikit menguntunginya kalau macam ini tadi. Dan juga tahu tak anak kita semburu, tak lagi punya motif kedoan ini tadi. Adalah bukan itu, Pak. Oh iya, adalah Bu. Beginian itu wanita pada lagian, ya, baik ya. Ya terkadang lagian tidak di luar, jangkauannya harus di rumah. Kamu tanya, iyalah di rumah ini bikin. Bujuran gitu. Nah, buktinya kita punya sampai membuktikan di TV itu ada orang bilangnya suaminya takut istri dia. Orangnya botot kenal benar, mas lawan bini kena wadi makan orang iya aja bang, waktu kenal benar. Ini tadi. Cuma walaupun kita wadi pula jangan akan mau main lagi, enggak ada ukur oleh dia. Masa sakit hati lagi kita, gara-gara penguntungan kita, gara-gara pemandiran kita, nah kita itu. Kalau kita mati kan lebih enak kena dia. Ya Allah. Nanti. Ya Allah, mau enak kan mati dia jujur ya. Artinya mendadak itu mati. Dan kita deh. Bagaimana Pak? Tanpa keridaan daripada suami kita, tanpa ridanya lagi kita, maka tak ada guna amal yang kita gawe itu tadi. Bila lagi kita ada ridha. Walaupun ibarat kita gawe ini bagus. Termasuk ketika kita hendak melaksanakan puasa tadi, puasa sunatnya. Baiknya dua laki dua kayak apa? Nah, bila diizinakan hanya menggawi. Bila kadang ya ada dulu. Nah itu yang berpaksaan namanya ada di sini gak ada kata seorang itu sunat saja tak ada masalah. Kenapa itu? Mungkin itu sesuatu hal jadi lagi mana nanti itu tadi kemungkinan. Nah ini tadi. Baisi anak kita dipadai malu ketika kita memandang dengan anak kita, memandang dengan bini kita menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati itu rezeki itu nyaman hati. Sana hati kita melihat udah gitu. Walaupun istilahnya ada bahkan kayak orang tapi nyaman. Ada cerita gembiranya di rumah tuh. Walaupun kada kayak orang rumah tadi nyaman, kedudukan itu rezeki itu. Jadi banyak kalau orang daripada mensyukuri dan apa yang Allah berikan itu yang memandang itu daripada itu banyak macamnya. Ada sepintas tertuju pada harta benda itu ada. Itu tadi. Dan ketika kita bersilaturahim ini memang dianjurkan diwajibkan jangan sampai terputus, jangan sampai menimbulkan permusuhan. Mohon maaf terkadang walaupun seseorang tersebut bersaudara, kalau terkadang bila kada kedudukannya itu setara dengan dirinya, terkadang pun bisa maka jabitannya lawan dengan sana menjauh lawan orang bang umumnya setara kedudukannya kayak pedang sanakannya salah bagaimana Pak? Hal demikian tadi dikhawatirkan dan hanya memutus daripada hubungan kekeluargaan kita. Dalam suatu hikayat diceritakan bahwasanya ada seorang anak kaya raya luar biasa sih kayaknya. Jadi ketika sendiri berangkat anak pulang haji, jadi membawa duit sebanyak 10.000 dinar. Ini dinar bilnya nih emas dan dirham. Dalam
keadaan kebingungan orang kayaknya tadi kemana mandang duitnya dibawa ibadah ke ibadah nanti kalau dibawanya akhirnya nampak lalu mencari siapa kira-kira orang nang kawaji amanahi dan didipi dengan minumnya tadi. Ujian kita nampak macam gairakan. Lalu dikisahkan ada di kota Mekah tersebut seseorang nang saleh, seorang nang amanah, orang nang dipercaya, nang kawa ditipi dengan duitnya tadi. Lalu diserahkannya datang saja ujar orang kaya kenapa ulun bertitip duit tuan pian. Karena bila ulun datang maka duit ini ulun ambil kembali bila ulun sudah tuntung mengerjakan ibadah haji. Haji saja. Setelah demikian tadi singkat cerita selesailah orang kaya mengerjakan daripada ibadah hajinya. Lalu orang kaya tadi mendatangi dengan orang saleh nang dititip sidin tadi. Begitu sidin datang ke rumah, mengetok pintu, membukai orang rumah, membukai pintunya. Begitu bukai kita uni sampingnya. Mana dia sidin? Nang manganan sebulan min sebulan ujian nang bini ulun ni bini sidin. Mana sidin? Sidin sudah meninggal dunia. Nah, ini meninggal dunia sidin. Hanya lalu ketika mendengar demikian ujung orang kaya ini tadi, mohon maaf ulun datang kemari adalah oleh lantaran ada sesuatu hal anak ulun ambil bapak ulun nak mengerjakan ibadah haji itu tadi ulun bertitip dua sidin bertitip namanya bertitip duit berapa bertitip duit 10.000 dinar adalah semua pada kemudian hujan ini kan ada. Di tahun ini orang rumah anak adalah kan ada. Nah kira kayak kau kemudian pun ini jurang ada maling lah ya Allah. Paling kepala ya lah maaf mengira kamu ada ya Allah. Mana mencari jurang ada. Nah, akhirnya dalam keadaan kebingungan lalu ulang nang kaya ring dari menjalankan makhluk tadi mencari ujar kita orang nang kira-kira kau menarawang yaitu kon di sini lo mencari perdukunan lah ya Allah. Nah, mana duit tak ada boleh datang itu kan tak ada boleh lah ada boleh kita kaya apapun ada boleh kita apalagi banyak nak memperbuat orang begini lagi ada boleh akhirnya nampak mendapat tasidin bertemu dengan seorang alim di kota Mekah tersebut. Lalu ujar orang alim itu memanahkan dengan sidin, bila mana engkau hendak mendapatkan duit yang kembali karena sidin bila tengah malam sepertiga daripada malam itu datangi sidin ke sumur jam-jam maka situ ujar sidin kini bila mana engkau berada dibuka di mulut daripada sumur jam-jam maka dia sedih kita panggil kadang orang yang biang TTP itu tadi nah, dipanggil yang bila memang ada orangnya nyauti itu di situ. Nah kamu dua ini ada juga kamu si sumur aja lah ada lagi lah dia ada lagi lah sumurnya ada lagi terlihat lah artinya terbuka ya lah ada lagi kalau lah tutupi orang bertanya lah banyunya aja lagi ada di sini dia lagi sudah ya lah banyunya aja lagi atau di mana nyatanya ini tadi. Jadi begitu tengah malam mendatangi orang kayanya tadi sesuai instruksi dan dibadahkan begitu sampai di jauh sini wahai bulan bin si bulan di jauh sini sekali di jauh sini 2 kali di jauh sini 3 kali ada namanya mati cukup ya sudah ini 3 kali dia cukup ya nah kami sidin kata dia lalu di sautannya akhirnya bawa pulang sidin esok hari mengisahkannya karena dia bagaimana demikian ujian orang alim di kota Mekah tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya kecelakaan dari orangnya
Bila mana orang tersebut dipanggil di sumur jam-jam tersebut kada menyauti, maka orang tersebut bisa dikatakan berada di dalam gerakannya Allah. Kalau dikatakan kan di muka sumur jam-jam itu adalah termasuk daripada didiran daripada pinggir-pinggir surganya Allah. Lalu kayak apa? Ulun nih mau dipanggil itu kan ada ujar sidin ada pula. Kalau nya karada maka Yasidin dia berangkat ke kota Yaman. Di kota Yaman tersebut ada sumur bernama Sumur Barhut. Maka bila mana yang sudah sampai di sana cari sumur tersebut, karena bila mana tengah malam di sepertiganya dia datangi, kemudian dia pulang bahasa karena sejen. Ini antara duanya bukan ada di sini di sana. Bila ini menyauti berarti orang itu celaka berarti saja. Ya, ini anak itu tadi. Berangkatlah orang kaya itu tadi demi duit sini tadi. Begitu sampai di kota Yaman tersebut berada di muka mulut daripada sumur Barhut tersebut Siti Mawriyak situ. Ya bulan bin bulan hanya sekali Siti Mawriyak langsung menyauti. Jadi panggil menyauti langsung. Hajut Siti jelas deh menyauti. Maka ketika menyauti demikian, lalu kita kondisi kita, ya nabi ini, ya Yasidin ujur, ulun Yasidin datang kemari hendak mengambil titipan ulun dia. Nah jadi ulun anak ini datang ke rumah dia, ternyata dia sudah meninggal dunia pada keluarga dia dan keluarga dia kada tahu ujur Yasidin. Oleh Yasidin tadi setiap daripada titipan itu adalah amanah, apalagi duit. Kamu tajunung kabinnya habis sambil belanjakan bini gitu. Ya lah, bini itu kalau melihat duit banyak, ya lah bu, ya ada. Nah, ya Allah lah. Yang macam-macam aja pikiran tuh ada tukar ini lah itu. Baca orang bertitip duit bayaran dia. Nah lagi kada berkisah, umumnya yang katakan duit dia 100 juta. Nah, ada luas tuh. Mengkada berkurang bertambah belanjanya maksudnya berkurang duitnya. Nah tadi banyak ada kawan, maka itu tadi. Akhirnya napa ibadahkan sidin, ujar sidin duit yang itu ulun anak di sini memadahkan anaknya itu. Jadi kini bila dia datang ke rumah, datang bini ulun atau anak ulun, keluarga ulun pada akan hendaknya di sini bisa bahasa kita mau bilangan, mendengar itu tadi sudah mendengar demikian tadi, lalu mau balik bertanya, kenapa makanya ada berada di sini? Padahal ini termasuk orang yang saleh, orang yang amanah, orang yang baik. Kenapa ini ada di sini? Dan berceritalah orang yang salih tadi. Ujar sidin bahwasanya sewaktu aku hidup di dunia dahulu jasad, aku di situ di sidang sana. Dan sana itu seorang perempuan yang fakir orangnya. Maka dengan kepikirannya tuh bahwa jadi kita balapor, babinta-binta, rumah ini aku tuh mau orang melihatnya. Kalau bukan kalian ini tadi. Sehingga akhirnya apa dengan kebencian tadi, lalu istilah kata bila nya datang baru itu jangan lagi diterima, usah lagi nyatakan dia. Jadi kita apa jangan dipedulikan lagi biar dia. Akhirnya apa putus hubungan. Padahal dikatakan sebagaimana Rasulullah la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutus daripada tali satu rahim. Awak. Jadi itu bang biasanya tadi nambah akibatnya tadi karena umur kita kada tahu jadi. Lalu Yasidin memasang bila mana pian kita mengambil duit pian nah sudah pian dapatkan duit pian itu sesuai pas dengan duit pian itu orang mohon benar meminta benar kena tolong pian cari akan dan sana perempuan fakir itu tadi dapat minta ucapakan ampunan maaf ulun supaya ulun diridahkan atas daripada perbuatan waktu di dunia dulu. Minta ridha ya aku biasa tolong. Itu jadi sin pasang.
Maka ketika mendengar demikian dari belum pasangan berangkatlah seorang kaya tadi kembali ke Mekah mencari Sidin tadi. Maka ketika Sidin sampai ke tujuan tadi, Bapak dah Sidin lawan si ahli rumahnya tadi. Madahkan yang bini Sidin nang Sidin. Ujar Sidin bandak di anu heran naik keluarga ni di mana itu tahu kami tadi. Ayo janji Sidin tuh ibaratnya tuh rahasia dirunut pokoknya biar cari aja mana. Ternyata ketika dicari dia bilang ada sebujur ada tadi. Dihitung pas 10.000 dinar. Ketika itu lalu Sidin teringat, ujar Sidin di antara yang hadir di sini adakah yang sanak Sidin itu? Jadi kita tuh bibinya ada kan sini. Yang sanak perempuan Sidin itu nampaknya ada dari keluarga. Kenapa? Kau aja Sidin panggilakan Sidin kemarin. Ada yang mempaderakan. Nah, maka dipanggillah dan sanak Sidin si perempuan itu tadi. Begitu datang diceritakan perihal tadi itu. Singkat cerita, ketika Sidin mengisahkan, menangislah dan sanak Sidin yang perempuan tadi. Lalu Sidin berdoa. Ujian apa yang diperbuat Sidin sewaktu di dunia dulu diri dia Sidin, sehingga dengan doa yang dipanjatkan Sidin tadi, ampunan memberikan Sidin tadi, diikhlaskan Sidin tadi, terbebaslah dan sanak Sidin yang saleh itu tadi daripada api neraka. Mau ujinya kayak apa? Kembali Sidin pulang, disuruh oleh orang alim di kota Mekah itu menyawi muka mulut daripada sumur jam-jam tadi. Maka ketika Sidin berada di situ, dia Sidin pulang. Wahai bulan bin si bulan, langsung Sidin menyahut. Nah, berarti nampak selamat Sidin seperti. Maka daripada itu perlu kita ingat sebagaimana dia Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin, percaya dan hari akhir, hari pembalasan, di mana segala-galanya diadili oleh Allah Ta'ala, maka pada serahimah, maka naklah ia menyambung daripada tali satu rahim. Nah, jadi jangan sampai kita terputus dengan sesuatu hal demikian. Dan ya Rasulullah, orang yang menyambung daripada tali satu rahim, maka orang tersebut nantinya selain dilapangkan rezekinya, maka akan dipanjangkan daripada umurnya. Nah, maka daripada itu, bila hendak panjang umur, jangan hendak mencari buah dengan orang lain. Nah, jangan jadi dia ngorok, jangan gila. Nah, dia itu orang jaga-jaga itu panjang lah umurnya, ada di panjang lah. Nah, ini tadinya. Jangan ada musuh. Baik ibaratnya keluarga kita, kemudian daripada jiran tetangga kita, kiri kanan atau belakang dosa, lebih baik kita mengurus dengan diri kita kalau kita hendak nantinya selamat. Dan kemudian yang ketiga adalah amaliyah di bulan Syawal ini adalah dianjurkan kita untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Jadi demikian, itu adalah termasuk mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan. Ingatlah ujar Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasufi. Sedekah itu dapat menutup daripada 70 pintu kejahatan, tak tutup. Jadi bila orang umpamanya bilang ke rumah kita, suruh ni apa nak anda, jangan pilih orangnya. Bagaimana dilihat di orangnya. Bila bina orangnya kena keren dan datang, cukup baju ini putih aja kan anak-anak. Bila bina orang yang badahi aja orang badahi pertama ya orang. Artinya nak kayak bubuhan yang bergelas buat pejabat keluaran makanan ini itu segala macam. Aja melayani. Salah kan itu tadi. Jadi sama kedudukannya. Maka orang itu tadi berkedudukan atau kada selama yang bertamu dengan kita, maka layaknya tamu tersebut dengan baik. Sebab apa yang dimakannya itu menjadi nilai ibadah yang luar biasa biasanya dibalas oleh Allah Ta'ala. Bahkan diceritakan sedikit dulu membayarlah, ya Allah baru bayarlah tambah sedikit.
Pernah diceritakan zaman Rasulullah, ada seorang keluarga di mana keluarga ini anak ini katuju benar bila orang bilang ke rumah nang bini ini kada katuju. Hanya nang bini ini bila orang bilang ini nyari kita gulian. Selain yang ibaratnya makanan habis, ujung-ujung pun dia pulang. Ada anak ini kada sorong terus. Udah tahu urusannya, pokoknya bila ada orang sorong terus. Dan memanglah rumah yang sering didatangi oleh tamu itu rumah itu berkah biar. Rancak dituruni para malaikatnya Allah. Rumah-rumah yang rancak didatangi orang itu dengan tanpa kita undang, maksudnya datang belang yang bujur. Berbeda jangan bawa kuncian terus semuanya itu bagus dan itu tadi. Sehingga melihat perlakuan daripada bini tadi, lalu sahabatnya ini nampak ba'adu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun bisi bini ulun penyalikannya. Oleh karena apa ulun ini kebetulan rumah ulun itu ibaratnya nih datang terus tamu dan ulun layani terus. Tapi bini ulun kena betul ya banyak makasih kayaknya tadi. Nah, tersenyumlah sedikit dia sini nampak bahwasanya apa namanya perbuatan itu adalah luar biasa bagusnya. Lo kayak Pak, jadi kata aku ini pembela. Padahal jadi dengan bini kan aku nampak elang dengan para sahabat yang lain. Maka ketika dihabarkan demikian gembiralah Nabi ini tadi. Nang datang Rasulullah. Ini bangkitannya. Bila pejabat itu ibaratnya andai kan ada barang di rumah tuh wani bakal di warung hutang. Nampak? Hendak mainnya mani nang datang dari rumah. Ini tadi salah. Ada ibaratnya tuh seadanya aja aturannya. Ada perlu kita bukan gula macam itu jadi. Demi hendak apa yang memuliakan orang datang menjadi oleh lantaran pejabat banyak ada apa biasa aja. Maka ketika dengan demikian bersiap-siap. Nah istilahnya nang biasanya yang balik ayam ini kata kambing, apa muda sapi, saking imongnya. Imong benar nih. Akhirnya pada datang Rasulullah. Maka pada jas-jas. Karena bila mana kami bilang, bila kami ingin sudah selesai, begitu kami keluar dari pintu rumah suruh binikan tuh jangan begitu di kita matanya. Apa meti dengan keadaan yang keluar begini. Dipesani yang itu dibandingkan yang begini. Maka singkat cerita ketika Rasulullah selesai bertamu di rumah Sidin tadi, keluarlah Sidin dengan para sahabat yang lain. Maka nampak jelas di mata seorang istri sahabat itu apa melihat banyak berbagai macam binatang nang keluaran. Kalau jengking keluaran, nang ada buku bagusnya tadi. Sebab kenapa? Sebab ketika tamu datang ke rumah, maka ia akan menghilangkan daripada bala dan penyakit yang berada di dalam rumah itu tadi. Maka daripada itu kita dianjurkan betul-betul memuliakan sebut luar biasa memuliakan cuma kita benar ya kita melihat ini tadi kita kadang melihat itu bagus banget. Makanya bila ini bertamu-tamu kawan dibawa masuk ke rumah, jangan di luar rumah bawa masuk ke rumah. Bila ini ada setidaknya baju putih ya barang aja ini tadi ada boleh kita bertawar kok suruh masalah diminum ada tersalah. Itu diantara daripada keistimewaan ketika orang bertamu di dalam rumah kita. Nah mungkin tiga hal ini diantara nang kawa mungkinan yang kita gawi selama daripada bulan Syawal. Padahal banyak lagi diantaranya ada disuruh menikah juga di bulan Syawal. Cuma menang sudah nang kawin yang nang kawin lagi dengan ini lah. Cagar ba tarambangan cagaran piring mangkok piring yang macamnya kalau nang itu artinya nang balung. Nang balung kawin, nang balung nikah ya Pak. Nah tadi mungkin ini yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan dan kesalahan serta kesilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share. Barakaullah.